Mari bicara ilmiah bersama saya. Atas nama ilmu pengetahuan, inilah SCIPes. Melanjutkan pembahasan terkait macam konsep spesies. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 sisanya. Nah, setelah kita membahas terkait sequence DNA, maka konsep keempat ini sudah bukan molekular, tapi morfologi atau morfologinya atau fisiknya itu seperti apa. Kalau di iktiologi atau ilmu yang mempelajari tentang ikan-ikan ya, itu kita umum mendapati meristik morfometrik begitu. Jadi terkadang ikan-ikan itu perbedaan antar spesiesnya itu mengesalkan. Karena saya memegang ikan ya, jadi saya lebih tahu tentang ikan dibandingkan hewan-hewan lainnya maksudnya. Nah, terkadang dia berbeda di jumlah tulang siripnya. Jadi jari-jari tulang siripnya itu kadang beda, cuma 1 atau 2 begitu. Jadi, entah itu di sirip punggungnya kah, di sirip dadanya kah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu masih tidak terlalu mengesalkan. Itu sama seperti kita harus menghitung sisik-sisiknya begitu. Tapi ada yang lebih mengesalkan lagi, itu terkadang kita harus melihat bentuk dari gelembung renangnya begitu. Atau pori-pori sensoriknya itu polanya seperti apa. Lalu kemudian gigi yang ada di insangnya dia seperti apa, bentuk gigi dalamnya dia seperti apa, dan sebagainya. Jadi itu adalah kajian tentang morfologi, tapi morfologi itu memang yang mau saya singgung sebenarnya tidak semudah itu begitu. Tidak semudah yang terlihat, walaupun itu terlihat tidak lebih keren dari genetik. Tapi sebenarnya sama saja. Bahkan morfologi inilah yang penting sebenarnya. Nah, itu konsep keempat. Konsep kelima ini adalah behavior atau tingkah lakunya dia, kebiasaannya dia itu seperti apa. Jadi tidak hanya morfologi, terkadang morphologically dia 100% sama. Seperti pada burung itu dia bisa saja morfologinya sama persis sekali, tapi kicaunya beda. Akhirnya karena sexual behaviornya dia berbeda untuk menarik pasangan itu dengan cara yang berbeda, maka terjadi isolasi reproduksi begitu. Nah, itu adalah yang ke-5. Nah, juga selain behavior, kita ada konsep ke-6, yaitu konsep pangsa ekologi atau ecological niche-nya dia. Seperti pada beruang begitu. Itu ada beruang kutub, ada beruang coklat atau beruang grizzly. Itu sebenarnya kalau secara genetik kita bisa masukkan dalam kelompok yang sama, tapi secara ekologi dia sangat berbeda. Satu itu hidup di mana, satu hidup di mana. Walaupun nanti ada kasus hibridasi alami yang tidak bisa saya bahas sekarang karena akan terlalu kompleks sekali dan memakan waktu. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, ini yang menarik sebenarnya, itu adalah konsep chronospesies. Jadi ketika kita tidak bisa memastikan bahwasanya individu A dengan individu B itu bisa kawin atau enggak, atau dia satu populasi atau enggak, begitu. Itu terus gimana? Karena masalah utamanya adalah mereka sudah punah. Ini yang biasanya kita temui di paleontologi atau ilmu yang mempelajari tentang masa lalu. Jadi chronospesies ini konsepnya itu sebenarnya berdasarkan ini
anagenesis. Jadi kalau anagenesis itu dia satu spesies dalam satu waktu. Seperti yang biasa kita lihat dalam gambar-gambar evolusioner, seperti katakan di sini ini adalah Tiktaalik begitu. Nah, Tiktaalik ini adalah proses keluarnya ya makhluk air menjadi makhluk darat begitu. Jadi ini nenek moyang semua makhluk darat. Nah, Tiktaalik ini kalau di kronospesies, maka biasanya diawali dari Euspenopteron atau ikan yang kemudian siripnya sudah termodifikasi secara kuat, begitu sirip dadanya. Untuk kemudian dia keluar dari air, merangkak seperti ikan glodok begitu ya. Nah, itu menjadi Tiktaalik, singkat cerita, kemudian nanti menjadi Eriops, sudah mulai menjadi hewan darat begitu ya. Kalau kita tarik belibet kan. Kalau kita tarik menjadi mamalia katakan dari itu ya berarti nanti ujung-ujungnya ke Lystrosaurus, kemudian ke Dimetrodon dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kronospesies. Nah, dan sudah lengkap 7 konsep. Mungkin itu yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini. Video selanjutnya akan membahas terkait kendala teoritis spesies. Jadi pastikan teman-teman selalu menunggu updatean dari saya. Makasih.